Halo, ketemu lagi di Exploring Herbal pada video series Explore Herbal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas pustaka lagi, yaitu Pustaka Formularium Obat Herbal Asli Indonesia. Nah, pustaka ini tergolong lumayan lengkap sehingga bagus untuk pegangan pengobat tradisional gitu yang berbasis ramuan atau siapapun mungkin nakes atau pengobat tradisional ataupun akademik gitu ya untuk mengecek gitu apa saja pilihan herbal untuk terapi-terapi tertentu. Karena di pustaka kali ini datanya sudah dikategori berdasarkan penyakit, kemudian diberikan pilihan herbal termasuk untuk masing-masing herbal itu edukasi atau informasinya lumayan lengkap. Kita langsung saja ke pustakanya. Nah, ini formularium obat herbal asli Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018. Nah, kita lihat langsung ke terapi yang ada. Jadi terapinya banyak ya, 20-an penyakit lebih. Nah, kita langsung ke herbal apa saja sih yang dapat digunakan untuk penyakit-penyakit atau keluhan itu. Nah, kita masuk ke sini. Jadi, di sini ada dislipidemia. Jadi di sini oleh pustaka ini sudah dipilihkan gitu ya oleh tim penyusunnya bahwa untuk dislipidemia cocok digunakan alpukat, bawang putih, daun dewa, kunyit, mengkudu, rosella, dan temulawak. Nah, herbal-herbal yang dipilihkan di sini itu adalah herbal-herbal yang sudah lengkap data-data ilmiahnya, baik yang studi hewan maupun studi manusia. Sehingga untuk rekomendasi khasiat, kemudian dosis atau posologi, hingga interaksi, efek samping, kontraindikasi, itu juga sudah lengkap gitu ya. Jadi silahkan digunakan pilihan-pilihan terapi ini. Kemudian diabetes, ada brotowali, kayu manis, pare, dan salam. Lalu untuk hipertensi, ada mengkudu, rosella, dan seledri. Kemudian untuk hiperurisemia atau eh, kadar asam urat berlebih gitu ya ada anting-anting, sidaguri. Kemudian untuk pereda nyeri dan penurun suhu tubuh ada jambu mede, kencur, pule, dan sambiloto. Kemudian untuk terapi lain yaitu obesitas, ada jati Belanda dan kemuning. Untuk peningkat nafsu makan itu ada temulawak. Untuk diuretik atau peluruh air kencing ada alang-alang, kumis kucing, meniran, dan seledri. Untuk nefrolitiasis atau batu ginjal itu ya ada alang-alang, kecibling, meniran, sembung, dan tempuyung. Untuk antiemetik atau anti mual ada jahe. Lalu terapi paliatif dan suportif kanker ada ciplukan, keladi tikus, kunyit putih, manggis, sambiloto, sirsak, dan temu kunci. Di sini perlu mendapat perhatian, mungkin ini karena pustaka 2018. Keladi tikus ini untuk di peraturan BPOM yang terbaru ya itu keladi tikus dilarang untuk penggunaan produk herbal sehingga kita skip keladi tikus, kita bisa pilih alternatif yang lain. Kemudian herbal untuk suportif penyakit jantung dan pembuluh darah, bawang putih, kunyit, miana, dan pegagan. Kemudian untuk gastritis atau radang lambung bisa menggunakan jahe, kapulaga, kunyit, pegagan, temulawak, dan juga temu mangga. Kemudian untuk artritis atau radang sendi bisa menggunakan cabai, jahe, kayu putih, dan serai. Di sini perlu diperhatikan mana yang mungkin bisa ditoleransi secara oral, mana yang perlu kita formulasi untuk sediaan luar. Kemudian herbal untuk konstipasi atau sembelit, sini daun sendok, daun ungu, dan lidah buaya. Lalu herbal untuk batuk, ada adas dan timi. Kemudian herbal untuk gastroenteritis atau peradangan saluran pencernaan ya,
daun jambu biji, sambiloto. Kemudian untuk insomnia atau gangguan tidur ada pala dan valerian. Lalu herbal untuk penggunaan penyakit kulit seperti panu, kadas kurap, ada ketepeng Cina dan pegagan. Lalu untuk hepatoprotektor atau proteksi hati gitu ya untuk pencegahan kerusakan hati ada kunyit, meniran, paliasa, temulawak. Untuk disfungsi ereksi ada cabai Jawa, pasak bumi, purwoceng, dan som Jawa. Lalu untuk infeksi saluran pernafasan atas ada sambiloto, kemudian untuk hemoroid ada daun ungu. Untuk meningkatkan air susu ibu, ASI atau istilahnya laktogogum bisa menggunakan daun katuk, torbangun, dan kelabet. Nah, di sini kalau sobat herbal ada tidak mengetahui gitu ya bagaimana bentuk atau tampilan dari tanaman-tanaman ini, nanti di tiap monografinya di pustaka ini itu sudah dicantumkan juga gambar dari tanamannya secara real gitu ya. Kemudian untuk herbal-herbal yang kiranya hanya ada satu gitu ya, kemudian kita tidak punya bahannya, yaitu bisa diganti dengan herbal lain. Tentunya kita perlu cari dulu pustaka yang memang menguatkan indikasi tersebut gitu ya. Ya, ini pustaka tahun 2018 dan pada saat itu dari perangkuman hasil penelitian baik studi in vivo maupun studi klinik, nah dipilihlah herbal ini gitu dari sekian banyak herbal yang ada karena pada saat itu memang eh, data ilmiahnya merujuk pada penggunaan herbal-herbal seperti yang tercantum di sini. Mungkin kalau sekarang itu ada penelitian terbaru yang ada herbal lain yang lebih baik gitu atau dengan efek setara, nah itu bisa kita tambahkan. Nah, untuk monografi di sini mungkin kita lihat satu gitu ya, sisanya bisa dipelajari sendiri. Nah, kita masuk ke pustaka pertama itu ada alpukat. Jadi di sini dicantumkan nama Latin, kemudian ada sinonimnya gitu atau varietas yang lain gitu ya. Di sini sih contohnya sinonim ini Persia americana, kemudian Persia gratissima dengan suku atau family atau keluarga Lauraceae. Lalu nama daerah ada avokat, apokat, kemudian alpukat. Di sini juga dicantumkan deskripsi tanaman. Jadi kalau masih bingung gitu ya, kalau misalkan tanamannya ada, cuma belum berbuah, jadi kita bingung gitu ya, ini alpukat atau tidak, sehingga kita bisa gunakan deskripsi yang tercantum di sini untuk membedakan antara tanaman alpukat yang sesungguhnya atau yang tanaman sejenis yang mirip. Kemudian kandungan kimia, di sini ada dicantumkan beberapa kandungan kimia yang sudah pernah diidentifikasi dan dalam jumlah besar. Kemudian data keamanan, di sini dicantumkan data LD50. LD50 itu singkatan dari lethal dose 50. Jadi pada pengujian hewan gitu eh, dan pada penggunaan dosis ini nah menyebabkan 50% kematian pada hewan coba. Sehingga ini kita bisa jadikan patokan gitu ya apakah herbal ini toksik atau beracun atau cenderung aman. Dan kita bisa konversi dosis LD50 hewan ini baik tikus maupun mencit ke dosis manusianya sehingga kita bisa jadikan acuan gitu kalau menentukan rentang dosis sehingga rentang dosis yang maksimum itu kita upayakan jauh-jauh dari LD50-nya gitu supaya tidak muncul efek toksik. Kemudian di data manfaat di sini selalu dicantumkan baik uji praklinik maupun uji klinik. Nah, tentu yang kita gunakan kalau sesuai level evidence adalah studi klinik. Jadi perlu kita perhatikan dengan lebih seksama atau menjadi prioritas gitu ya. Di sini ada dua studi klinik yang sudah dirangkum pada tahun penyusunan pustaka ini. Jadi bisa dibaca dari eh, karakteristik pasiennya, kemudian dosisnya, durasi penggunaan, hingga parameter yang diturunkan secara kualitatif maupun kuantitatif. Itu sudah tercantum di sini.
Nah, indikasi di sini hiperkolesterolemia dengan grade B. Jadi di pustaka ini ada juga penggradean atau pelevelan level evidence dari A sampai E. Untuk level evidence semakin tinggi yaitu A, B, C itu sudah dibuktikan secara klinik dan terbukti baik. Itu yang paling bagus tentu yang A karena data ilmiahnya sudah sampai meta analisis dan memang eh, paling bagus itu ya usahakan cari yang sudah level A. Namun kalau tidak ada ya kita bisa menggunakan herbal dengan grade B ataupun grade C. Kemudian kontraindikasi, nah ini sampai saat disusun itu belum ditemukan kontraindikasinya apa. Kamu tetap perlu waspada dengan melakukan monitoring yang terjadwal gitu ya kepada pasien. Kemudian peringatan juga belum diketahui. Efek samping, di sini ada laporan alergi lateks, pisang, melon, pir, gini. Mungkin mengalami sensitif silang terhadap alpukat. Jadi eh, pasien-pasien gitu yang pernah mengalami alergi terhadap lateks, pisang, melon, dan pir, kemungkinan juga akan mengalami alergi ketika mengkonsumsi alpukat, gitu maksudnya. Kemudian interaksi, jadi di sini dicantumkan dapat menurunkan efek warfarin yang dilaporkan pada dua pasien. Jadi ada dua pasien yang mengkonsumsi alpukat dan warfarin, ternyata efek warfarinnya menurun. Sehingga ini cukup berbahaya ya, karena kalau warfarin kan obat pengencer darah yang diperlukan biasanya pada pasien kardiovaskuler atau stroke. Jadi kalau efeknya menurun sehingga berakibat fatal gitu ya ke pasien sehingga perlu diwaspadai. Kalau bisa dihindari gitu ya pada pasien yang menggunakan warfarin. Kemudian posologi yang disarankan berdasarkan pertimbangan hasil pengujian klinik tadi yaitu 2 kali 2 kapsul dengan tiap kapsulnya mengandung 200 miligram ekstrak daun dan ini dosis per hari gitu ya. Nah, itu terkait pustaka ini saya cuma memperlihatkan satu monografi, silahkan nanti dibaca untuk monografi lain. Jadi di sini informasinya sudah lumayan lengkap, kita bisa gunakan untuk praktek, kita bisa rangkum lagi pustaka ini menjadi buku catatan kecil untuk kita selama berpraktek. Mana herbal pilihan, mana herbal yang eh, dilarang gitu ya untuk kondisi-kondisi tertentu. Oke? Eh, Sampai sini dulu untuk video series Explore Herbal hari ini, seri kali ini. Kita ketemu lagi di series berikutnya. Silahkan kalau ada yang memiliki saran pustaka apa atau topik apa seputar herbal yang ingin dibahas, kita bisa bahas bersama di video series Explore Herbal. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Semoga informasinya bermanfaat.